Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Ridwan Trader for Kid. Di sini saya mau beredukasi sambil berbagi pengalaman di dunia trading ya, khususnya bagi kalian para trader pemula yang mungkin ingin menjadi seorang trader yang konsisten. Di sini memang semuanya bakal mengalami beberapa fase untuk para trader ya. Yang pertama fase itu kita harus mengalami yang namanya fase belajar. Nah, ini paling utama kita harus belajar dulu sebelum kita terjun ke dunia trading. Kita harus belajar terlebih dahulu dan kalian harus banyak meluangkan waktu untuk belajar. Jadi yang pertama kan harus belajar, yang kedua harus meluangkan waktu. Nah, yang ketiga itu komitmen kalian dalam belajar itu seperti apa. Kalian misalkan menggunakan analisa tertentu ya dalam dalam saat kalian belajar itu kalian menggunakan analisis apa, atau misalkan kalian menggunakan indikator apa. Ketika candle menyentuh satu indikator tersebut kalian open posisi. Nah, di situ kalian mungkin akan belajar menganalisa. Nah, kalian harus komitmen apabila kalian sudah bisa menganalisa, dan kalian juga harus melihat profitable-nya. Jadi kalau misalkan kebanyakan profitnya itu ketika kalian analisanya seperti apa. Nah, kalian harus komitmen dengan analisa kalian, lalu kalian coba gitu ya langsung lakukan di real. Kenapa saya sarankan di real? Karena memang butuh pengalaman jam terbang. Ketika kalian di demo dan real itu memang sangat berbeda cara kita mental sih ya. Jadi lebih ke mental psikologisnya itu berbeda. Ketika di demo kalian profit, kalian di real kalian mungkin akan ada sedikit beban karena mentalnya belum terbentuk, kalian mungkin akan loss lagi. Nah, ketika kalian sudah komitmen, kalian mungkin harus disiplin itu ya, kalian harus berpegang teguh dengan cara analisa kalian. Kalian jangan berpindah-pindah, atau misalkan analisa yang kalian jalani itu belum apa-apa kalian sudah cari analisa lain. Tentukan satu analisa yang menurut kalian tuh paling enak dengan cara trading kalian. Nah, kalian harus disiplin. Nah, ketika disiplin mungkin akan terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan, karena mungkin seperti yang saya alami sekarang ini ketika sudah mendapatkan analisa saya sendiri. Yang kalian tahu analisa saya itu analisa skill draw. Nah, mungkin ke saya juga memang sering melakukan kesalahan. Diantaranya ketika saya loss, saya masih belum menerima dan suka langsung main barbar saja untuk mengganti hasil profit yang tadi loss itu, pengen minimal balik lagi, tapi ujung-ujungnya balik lagi malah habis, malah loss lagi gitu. Jadi memang itu kesalahan-kesalahan atau misalkan proses yang mungkin akan dialami oleh semua trader ya. Nah, ketika kesalahan itu akan menjadi sebuah pengalaman. Ketika kesalahan lalu akan terjadi sebuah pengalaman untuk kedepannya. Ketika kalian melakukan kesalahan, jangan sampai kalian mengulangi kesalahan hal yang sama. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal kesalahan itu lagi. Kalau kalian melakukan hal kesalahan itu lagi, memang sedikit proses melewati fasenya itu terlalu lama. Mungkin akan semakin lama untuk menjadi seorang trader yang konsisten. Nah, ketika kalian sudah tidak melakukan hal kesalahan-kesalahan yang sama, nah disitulah akan menjadi sebuah mental kalian akan terbentuk untuk menjadi seorang trader. Karena kalian sudah belajar, kalian sudah menghabiskan waktu, kalian sudah komitmen, kalian sudah belajar disiplin. Semua itu akan menjadi sebuah pengalaman dan akan menjadikan mental yang kuat untuk menjadi seorang trader. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, kita sambil beredukasi ya. Setelah cerita-cerita pengalaman fase-fase tentang menjadi seorang trader, kita sambil beredukasi. Nah, kalian kan paham saya selalu menggunakan analisa skill draw, yang dimana saya selalu membaca sifat-sifat candlestick ya di C1 di periode awal. Nah, saya kan memang suka kalau trading itu menggunakan jurnal. Jadi maksudnya tuh ditulis di buku gitu, ketika saya melakukan open posisi di mata uang apa, terus jam menit keberapa, terus C1 nya tuh sifatnya apa, suka saya tulis. Jadi biar saya mudah untuk mengevaluasi itu.
Nah, setelah saya evaluasi dari sebulan kemarin, ternyata banyakkan profitnya itu ketika candle C1-nya sifatnya turun. Nah, makanya di sini kita langsung belajar saja ya di akun demo karena biar lebih enak aja, karena kebetulan juga saya belum deposit lagi. Ya, karena kebutuhan lah, jadi selama ini saya deposit menggunakan uang anget. Jadi setelah uang anget mulai panas, saya tarik gitu. Jadi belum ada lagi yang namanya uang dingin. Ada juga yang nawarin kemarin itu titip dana, katanya mau titip dana Kang 20 juta. Aduh, bukannya mah ini, cuman nggak berani lah karena sudah ada beberapa pengalaman ya trader-trader yang sebelumnya juga yang sudah sukses. Sebelumnya juga mereka mengadakan titip dana, tapi ujung-ujungnya malah jadi beban mental tersendiri bagi mereka gitu. Makanya saya juga tidak mau. Lebih baik uang sendiri, tapi uangnya uang dingin, jangan uang panas gitu. Kalau uang panas kan dipegangnya juga panas, nggak enak. Dikalkulasiin juga tetap aja panas kalau uang panas mah guys. Oke, di sini edukasi ya, mencari C1-nya yang sifatnya turun. Jadi kita mencari sifat yang turun aja nih, kita praktekkan, kita demokan. Karena saya kemarin bulan-bulan kemarin tuh banyakkan profit itu ketika C1-nya sifatnya turun ya. Alhamdulillah bisa profit konsisten meskipun gak lama, karena itu dia uangnya hangat, keburu panas ditarik lagi gitu. Nah, ini nih sudah terjadi candle C1 sifatnya turun ya. Kita di JPP USD. Ini candle C1 di periode awal sifatnya turun, dikonfirmasi dengan candle C2 sifatnya naik. Tapi turun naik kita harus mengikuti perintah. Kita di sini belajar ya, edukasi cara analisa skedraw, tapi hanya mencari C1-nya yang sifatnya turun. Kita berbagi pengalaman di sini guys, cara kita menganalisa. Kalian boleh share juga, bisa di komen kalian punya analisa apa, kita berbagi gitu. Atau misalkan ada di Telegram, kalian boleh join di Telegram saya, chat langsung ya. Jadi saya nggak ada grup ya kayak gitu, nggak. Murni cuman pengen berbagi, share aja gitu, biar kita bisa tambah-tambah ilmu kan. Jadi kalian punya ilmu tuh nggak nggak dimakan sendiri lah, kita bagi-bagi ya, biar kita juga ada semangat buat beredukasi lagi atau semangat buat belajar lagi ya. Ini kenal yang sifatnya turun, berarti kita pun posisinya turun di sini guys. Kita pun posisi sell 1 menit. Saya belum belajar open posisi 3 menitan karena di sini masih mau memperdalam ilmu analisa skedraw saja. Tapi hanya mencari yang sifatnya C1-nya turun, karena setelah analisa kemarin dilihat dari hasil jurnal trading saya tuh kebanyakan profitnya ketika open posisi C1-nya itu sifatnya turun, bukan sifatnya naik. Jadi sana banyak profitnya. Makanya harus dievaluasi, kalian tradingnya harus seperti itu. Ketika kalian trading, gunakan trading jurnal, maksudnya itu kalian trading ditulis gitunya, jadi jelas puguh gitu, jam seberapa waktu trading misalkan. Terus misalkan analisana kumaha alasana nah buat open posisi seperti itu kenapa ya, kalian harus ditulis di buku gitu. Jadi kan nanti seminggu kemudian atau ke bulan kemudian kalian evaluasi ini hasil trading kita selama sebulan tuh seperti ini, loss atau profit gitu ya. Terus kalau loss ini di sebelah mana nih kita banyakkan profitnya, nah disitulah kita bisa mengevaluasi begitu. Aduh, ini barusan udah profit ya, menggunakan analisa skedraw yang mencari C1 yang sifatnya turun. Nah, ini di binomo kita cari nyoba di Quotek, bisa nggak di Quotek Kang? Asal sama-sama seperti ini bisa-bisa saja ya. Nanti setelah analisa skedraw, nanti di video berikutnya saya mau analisa hanya menggunakan indikator fraktal saja ya, fraktal. Jadi open posisinya bisa 3 menitan. Kita di sini nyoba Quotek ya. Kita nyoba di Quotek dengan analisa skedraw, tapi tetap sama mencari C1-nya yang sifatnya turun. Kalau yang sifatnya naik kita skip. Ini masih sifatnya naik.
dan juga sudah terlewat di sini mah ya. Periode awalnya sudah terlewat. Jadi sudah di menit ke 34 tuh. Udah menitnya open posisi. Nah, untuk di kotek kalian bagi yang belum tahu gitu ya, kalau yang udah tahu alhamdulillah jadi semakin tahu. Untuk open posisi kan di kotek 1 menit. Nah, kalian bisa juga menggunakan open posisinya 30 menitan kayak di binomo gitu. Jadi main sumbu misalkan ya, bisa dibilangnya seperti itu. Jadi kita open posisinya jangan sampai kurang dari detik ke 31. Misalkan kalian open posisi detik ke 29 ya tidak bisa karena sudah jadi 1 menit setengah. Nah, kalau di kotek juga bisa, tapi open posisinya harus di atas detik 31 dan waktunya dirubah guys. Nah, ini kalian ubah dulu waktunya, kan ada yang seperti ini nih. Ini kan kalau 2 menit seperti ini, nanti open posisinya pasti tetap 2 menit gitu. Terserah di sini yang mau ada yang 2 menit, 1 menit, 3 menit sampai ya bisa dilihat sendiri lah. Kalian ubah dulu waktunya, terus kalian klik nih di pojok paling atas pokoknya mah. Yang ini kalian klik. Di sini kita open posisinya nanti bisa seperti di binomo. Bisa seperti di binomo, kalian mau open posisi di detik ke 35 misalkan ya. Nanti perpindahan candlenya atau close-nya juga ya segitu gitu. Kumaha we di binomo gitu, nggak jauh beda. Misal ini mah contoh ya, ini mah contoh. Ini mah contoh saja, contoh open posisinya misalkan nanti di detik 35 ya. Ini mah mau profit mau loss ya bodo amat, namanya juga nyontohin ini mah. Nanti lihatnya ini detik ke 46 45 nih, kita lihat. Misalkan kita open posisinya di detik sekarang nih karena mau main sumbu atau apalah namanya. Nah, kita open posisi naik saja. Nah, sama kan terjadi 32 di sini juga sama kayak di sini. Ini habis, ya kita juga di sini habis ya. Kalau misalkan ini profit gitu. Kalau mau open posisinya 30 menit, 30 detikan gitu. Jadi kalau istilahnya kalau di binomo main sumbu katanya. Jadi meskipun itu kita open posisi sell ternyata buy, tapi karena tidak tersentuh tersliding ya tetap profit gitu ya. Nah, seperti ini kita profit. Alasannya posisi buy sebenarnya nggak main sumbu karena kalau saya mah masih melihat fraktal ini naik, fraktalnya sudah sampai sini nih, fraktal ini dia pasti bakal naik. Makanya saya mau belajar open posisi 3 menitan hanya menggunakan indikator fraktal saja. Tapi tidak di semua momen fraktal terjadi ya, karena kadang juga kalau fraktalnya itu tersentuh juga dia sudah bisa hilang lagi. Makanya hanya mencari ketika mendekati support atau resisten. Ini kan bakal, nah ini contoh nih, kita analisa fraktal dulu nih. Analisa fraktal ini mau mendekati garis resisten. Oke rekan-rekan, kita kembali lagi edukasi ya. Kita hanya mencari mencoba gitu, maksudnya analisa skenario tapi hanya mencari C1 nya yang sifatnya turun saja. Nah, sebelumnya kan kita sudah mencoba di menggunakan indikator fraktal open posisinya. Nah, sekarang kita mencari yang sifatnya turun di C1. Sebelumnya juga sudah coba di binomo, sudah profit ya, maksudnya itu masuk gitu ya analisanya. Sekarang kita coba di akun Quotek. Nah, ini kebetulan di C1 nya sifatnya turun, konfirmasi turun. Kita nanti di sini open posisinya melawan perintah. Ini kan masih terjadi candle yang sifatnya naik. Nah, kita nanti open posisinya turun di sini. Kalau ada sumbu di bawah, kalau nggak ada sumbu kita open posisinya juga masih tetap turun. Karena masih sifatnya juga sama, itu sifatnya tuh naik. Candle yang sifatnya kenaikan. Jadi kita open posisinya di sini turun ya. Open posisi sell. Tapi lebih enaknya kalian mencarinya ketika C1-nya turun, C2-nya naik. Maksudnya biasanya suka langsung one shot gitu ya. Beda kalau misalkan C1-nya turun, C2-nya turun. Kan itu perintahnya kalau di analisa saya itu melawan perintah ya. Ketika diperintahkan naik kita turun, ketika diperintahkan turun kita open posisinya naik.
Tapi memang tidak 100% profit ya analisanya, cuman ini saya cuman berbagi buat kalian yang mau misalkan memiliki analisa sendiri. Jadi cara analisa saya itu seperti ini ya kalau analisa skill draw. Jadi sekarang lebih mengutamakan mencari momen yang C1-nya turun saja, yang C1-nya naik kadang sekarang suka di skip saja karena sebelumnya tuh alhamdulillah ya profit. Jadi hasil analisa kita masuk. Jadi sebenarnya meskipun kalian sudah punya metode, semuanya juga bagus. Metode yang kalian sekarang lagi pelajari juga sebenarnya bagus, terus kalian praktekkan di real ternyata masih loss. Itu sebenarnya bukan loss, tapi memang ada fase kalian harus mengalami dulu kegagalan dan kegagalan. Jadi teruslah belajar ya, jadilah mindset yang tumbuh, jangan yang mindset tetap. Jadi harus semangat terus belajar supaya nanti kedepannya bisa berkembang lah gitu. Jadi jangan sampai setelah loss kalian menyerah. Terus salah belajar lagi, karena di demo aja kalian bisa, di real juga pasti kalian bisa. Tinggal kalian belajar mengontrol money management atau dan mengontrol juga emosi, itu yang paling utamanya dalam dunia trading ya. Oke, mudah-mudahan cara edukasi saya ini bermanfaat buat kalian ya. Coba praktekkan dulu di demo, ketika kalian sudah percaya dirinya sudah tinggi barulah coba di real. Di real nggak usah terlalu banyak depositnya kalau untuk belajar ya, karena memang semua juga butuh modal. Kalian harus belajar dulu sedikit-sedikit lah biar merasakan gimana caranya bisa mengontrol emosi. Kalau di demo terus ya sebenarnya bagus di demo terus, cuman nanti untuk latihan mengontrol emosinya kalian belum bisa gitu, karena beda emosi di akun demo sama dengan di akun real. Jadi kali-kali cobalah di akun real dengan modal sedikit gitu ya. Gimana nih hasil cara trading saya, bisa nggak gitu mengontrol emosinya gitu. Kalau misalkan belum bisa mengontrol emosi ya latihan lagi di demo gitu ya. Nanti udah benar percaya diri timbul lagi baru masuk real lagi. Nah seperti itulah terus, karena memang semuanya butuh proses ya. Oke, mudah-mudahan bisa apa namanya tuh, cara analisa saya bisa kepakai ya sama kalian, bisa cocok gitu dengan jati diri trading kalian gitu. Soalnya kan masing-masing trader juga ada apa sih, punya skill masing-masing atau punya gaya masing-masing lah ya dalam misalkan bertrading. Kalau cara trading saya seperti ini gitu, mudah-mudahan cocok juga dengan trading kalian ya. Dan jangan lupa saya minta subscribe, like, dan komen supaya channel saya ini lebih berkembang. Nanti kedepannya saya akan ada edukasi lagi di sini. Saya akan memberikan juga info-info ya soal dunia trading. Kalau misalkan ada analisa lain atau misalkan apa, kita berbagi di sini. Saya tidak bermaksud menggurui atau pengen menjadi mentor, tidak, karena memang murni mutlak pengen berbagi dengan cara analisa saya sekarang. Oke, terima kasih waktunya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua ya. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.